Halo Bolo, Sobat Volcano Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Volcano Vlog, kanal informasi tentang gunung berapi, cuaca, dan gempa bumi. Semoga Anda semua senantiasa sehat dan diberkati kekuatan, keselamatan, kebahagiaan, serta selalu semangat berkarya. Kali ini saya akan mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, sepanjang Kamis 5 Februari 2026. Ada fenomena menarik dan patut jadi perhatian kita semua karena sepanjang 6 jam antara pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis 5 Februari terjadi 6 kali gempa vulkanik dangkal. Saya ulangi lagi, terjadi 6 kali gempa vulkanik dangkal selama 6 jam antara pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Amplitudo gempa vulkanik tipe B ini besar-besar mengindikasikan kuatnya energi yang mendorong dan karena itu harus ekstra waspada. Gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B ini terjadi di area permukaan gunung kurang dari 1 km dari lubang kawah. Gempa vulkanik dangkal di Gunung Merapi adalah getaran akibat aktivitas magma yang bergerak menuju ke permukaan. Kegempaan ini mengindikasikan pergerakan magma ke permukaan dan umumnya akan diakhiri ekstrusi magma atau keluarnya magma. Aktivitas ini sering disertai gempa guguran dan gempa hybrid, menandakan fase efusif yang sekarang di Merapi ditandai guguran lava dan terkadang awan panas guguran. Secara visual, aktivitas vulkanik puncak Merapi sulit diamati selama 2 hari terakhir. Sesekali menampakkan diri tapi lebih banyak diselimuti awan tebal. Berikut data hasil pengamatan petugas Badan Geologi selama 6 jam kedua, yaitu pada rentang waktu antara pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi 21 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 26 mm dan lama gempa berkisar 43 hingga 144 detik. Tercatat 20 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo berkisar 1 hingga 26 mm. Lama gempa berkisar 6 hingga 33 detik. Terjadi 6 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 17 hingga 119 mm dan lama gempa berkisar 12 hingga 17 detik. Sementara di 6 jam pertama pukul 00.00 hingga 06.00 waktu Indonesia bagian Barat terjadi 14 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 24 mm dan lama gempa 55 hingga 173 detik. Ada 25 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 26 mm. Secara klimatologi umumnya cuaca mendung, angin tenang ke arah timur. Suhu udara berkisar 18 hingga 20 derajat Celcius, kelembapan 96 hingga 100% dan tekanan udara 873 hingga 916 mm lagi. Pada hari sebelumnya sepanjang Rabu 4 Februari 2026 terjadi awan panas guguran sejauh 2000 meter pada pukul 19.28 waktu Indonesia bagian Barat dengan amplitudo 66 mm, durasi 130 detik. Luncuran awan panas guguran ini mengarah ke sektor barat daya, yaitu ke Hulu Kalisat, dan saat kejadian visual berkabut sehingga tidak teramati jelas. Total tercatat 95 kali gempa guguran berdurasi maksimal 285 detik, 55 kali gempa hybrid dan terekam 3 kali gempa tektonik jauh. Mengingat situasi dan aktivitas Gunung Merapi yang masih signifikan, Badan Geologi masih memberi rekomendasi sebagai berikut. Pertama, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro di wilayah Kabupaten Klaten sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gindol di Kabupaten Sleman sejauh 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Kedua, data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Ketiga, masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Keempat, masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran atau APG, terutama pada saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Kelima, masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi. Terakhir, jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Demikian Bolo, Sobat Volcano Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga update informasi ringkas ini menjadi perhatian kita semua. Menjelang akhir pekan, bagi Anda yang hendak berwisata ke lereng Merapi tidak perlu khawatir. Tetapi cermati dan patuhi semua petunjuk serta larangan yang diberlakukan, serta tingkatkan kewaspadaan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat,
Salam tangguh.